Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bualemu, Provinsi Gorontalo. Saya Harsidin SPD, Guru SMK Negeri 1 Manado. Saya Rizka Dwi Khuratul Ain, SPD, Guru SDN 16 Tilamuta. Saya Irma Dwi Dana Bakti Malae SPD, Guru SD Negeri 2 Mananggu. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ibu Rizka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah juga baik Ibu Rizka. Baik Ibu Rizka, sebelum melakukan coaching sebagai awal akan saya berikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan menunjukkan buku penilaian coaching hari ini. Kemudian yang kedua adalah coach dan coachee saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan buku penilaian. Kemudian ketiga adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot ya pada coachee dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Baik, jangan lupa pula disesuaikan dengan prinsip coaching ya, kemitraan ya, kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu Rizka, pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini kira-kira seperti apa Ibu Rizka? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yaitu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian yang kedua, kira kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang aktif, yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu terutama pada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin itu Pak, coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian kalau menemukan langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk menghadapi suatu permasalahan. Oke, ya baik sekali. Mungkin ya itu ya, demikian dulu para observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching ya terhadap coaching ya, untuk tindak lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik sekali, Bu Rizka. Oh iya, kemarin kita sudah membuat janji hari ini ya untuk melakukan kegiatan coaching. Iya, benar sekali, Bu Rizka. Rencananya Ibu Irma untuk pertemuan coaching kali ini tujuannya apa Ibu? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih, Bu Rizka ya. Hanya saja di dalam hati saya itu masih ada yang ada sedikit permasalahan. Saya tuh ingin menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran saya nantinya, Bu Rizka. Oh begitu ya Bu. Berarti definisi dari tujuannya itu aktif untuk Ibu Irma ya kali ini untuk menemukan persiapan ide-ide baru dalam pembelajaran. Gitu ya kira-kira. Dari keberhasilan untuk pertemuan kali ini, apa tujuan akhir yang Ibu Irma inginkan? Tujuannya sih saya ingin dalam pembelajaran saya itu berbeda, ada hal-hal yang baru yang saya berikan, begitu juga anak-anak. Karena begini ya Bu Rizka, di dalam kelas itu saya rasa anak-anak itu seperti jemu ya, pembelajaran hanya begitu-begitu saja. Ya kalau nggak dikasih tugas, paling hanya ya semacam diskusi saja tanpa ada yang berbeda yang membuat anak-anak itu bersemangat belajar, seperti itu Bu Rizka. Jadi pembelajarannya itu stagnan begitu ya Bu? Iya, benar sekali. Kemudian kesempatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan kegiatan ke depannya? Ini nih, saya tuh ingin ya menggunakan satu model pembelajaran yang mengharuskan anak-anak ini aktif. Jadi tidak cenderung pasif seperti itu. Maksud saya
anak-anak saya ini bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung. Begitu, nggak hanya melalui tulisan atau saya bertanya, murid ini hanya cenderung diam. Saya ingin anak ini aktif gitu, Bu. Begitu. Kalau melihat posisi ibu sekarang ini ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira ibu berada di posisi nomor keberapa? Oh, kalau skala ya saya pasti memilih skala 7 dong, Bu Rizka, kalau saya. Oh iya, dari skala 7 ya ibu ya? Iya. Skala 7 itu maksudnya yang bagaimana ibu? Skala 7 itu saya kan sudah menerapkan pembelajaran, sudah bagus, Bu Rizka. Akan tetapi saya belum punya terobosan baru gitu, menghadirkan ide baru yang bisa menarik minat anak-anak didik saya untuk belajar. Jadi ibu belum bisa menemukan ya Iya, ide benar baru. sekali. Kemudian ibu Irma ingin menaikkan ke skala berapa? Ya, kalau sekarang saya ada di 7, saya ingin naik ke 8, 9, dan pasti yang tertinggi 10 dong. Iya, semua pasti pengen yang sempurna ibu Iya. ya. Nah, kekuatan apa yang dimiliki ibu Irma untuk mencapai tujuan yang ibu harapkan? Kekuatan yang saya miliki itu apa ya? Di sini maksudnya saya menggunakan itu metodenya itu memakai metode discovery learning. Akan tetapi media-medianya itu mind mapping gitu loh, Bu Rizka. Iya, mind mapping ya bu. Iya. Jadi mengkombinasikan media discovery learning dengan pembelajaran mind mapping ya. Iya, karena di mind mapping ini kan anak-anak ini bisa berkreativitas gitu, Bu Rizka. Kemudian ibu, kemungkinan peluang yang ibu ambil nanti seperti apa? Maksudnya peluang yang dimunculkan peserta didik itu, Bu ya? Iya benar. Pada mind mapping ini saya terapkan ini nanti peluangnya anak-anak ini bisa menimbulkan berkreativitas sendiri, terus tidak hanya diam. Anak-anak ini kan di sini kan ada keterampilan. Jadi tidak hanya memakai lisan saja, tapi bisa menggunakan gambar, gitu. Dimana gambar-gambar ini nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing anak. Jadi kemampuan berpikir anak itu jadi lebih meningkat. Iya. Begitu aja. Supaya tidak stagnan ibu Nah, ya. Jadi ada peningkatan. Iya, seperti itu. Ibu untuk melakukan kegiatan ini tentunya pasti ada hambatan dan tantangannya. Iya. Bagaimana Ibu Irma untuk melakukan solusi yang nantinya dari hambatan-hambatan dan tantangan yang akan Ibu Irma lakukan? Kalau hambatan ya hambatannya itu pasti bisa juga dari diri saya sendiri, bisa juga dari anak-anak ya. Dan untuk menghadapi hambatan-hambatan ini, kalau misalnya dari anak, mungkin saya cukup mengarahkan saja ya, Bu Rizka ya. Saya membimbing kan biasanya ada anak yang bingung. Kalau dari hambatannya dari diri saya sendiri ya, solusinya memotivasi diri seperti itu. Oh iya. Kemudian rencana itu untuk mencapai tujuannya seperti apa Ibu? Rencana tujuannya tadi itu saya yang menerapkan pembelajaran tadi yang discovery learning sama dengan media pembelajarannya mind mapping. Kemudian akan saya tambahkan dengan kotak emosi gitu. Seperti kan sebelumnya kan yang kita dapatkan kemarin tentang pembelajaran sosial emosional ya. Nah, di situ jadi saya ingin menggunakan kotak emosi supaya anak-anak itu bisa mengekspresikan perasaannya seperti itu. Jadi saya bisa mengetahui perasaan anak ini cenderung kemana gitu. Jadi memasukkan perasaan mereka Ibu ya, Iya, supaya pembelajarannya itu lebih fokus. Iya, gitu ya. Iya Ibu. Kemudian Ibu, jangka waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa Ibu? Jangka waktunya ya mungkin saya butuh 1 atau 2 minggu itu mungkin bisa Bu ya.
cukup nggak ya kalau 1 atau 2 minggu gitulah? Kalau saya rasa Ibu 1 sampai 2 minggu cukup ya Bu ya? Cukup ya? Oh, Iya, oke. nah menurut saya itu cukup itu Ibu. Cukup ya. Kalau untuk ukuran keberhasilan yang Ibu lakukan ini dalam melakukan rencana ini apa? Keberhasilannya menurut saya sih masih tetap menggunakan pembelajaran kayak tadi ya. Kalau keberhasilannya anak-anak saya sudah bisa berpikir lebih baik lagi. Maksudnya tingkat kreativitas anak itu sudah meningkat. Tidak lagi cenderung pasif, tidak hanya melalui tulisan, tapi sudah kreatif, udah bisa sudah berbeda-beda hasil tugasnya, sudah bisa mempresentasikan, seperti itulah kira-kira Ibu. Kemudian Ibu untuk komitmen Ibu seperti apa agar anak-anak itu bisa kreatif? Komitmen saya ya itu, agar anak-anak saya kreatif itu komitmen saya ya melaksanakan tuh sesuai dengan waktu. Jadi saya memakai target waktunya 2 minggu, saya harus berkomitmen 2 minggu ini bisa saya jalankan. Nanti kan kalau saya berkomitmen kuat di 2 minggu ini saya jalankan, saya yakin hasilnya pasti akan bagus, meningkat gitu. Ya, jadi komitmen itu memang harus benar-benar dijalani Bu ya. Iya benar sekali. Supaya anak-anak itu kreatifnya memang meningkat. Oh iya. Siapa saja yang Ibu libatkan untuk melakukan rencana Ibu ini? Yang akan saya libatkan di sini karena saya di kelas ya, jadi saya akan melibatkan guru agama, kemudian ada juga guru PJOK. Berhubung di kelas saya itu kan guru agama dan PJOK mengajar, jadi mereka tahu bagaimana karakter anak-anak didik saya. Jadi saya akan melibatkan mereka untuk membantu saya melakukan pembelajaran seperti ini. Oh, kan ya Bu ya, karena kita perlukan kolaborasi Bu ya, ya, di kelas kita. Seperti yang itu Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana tidak lanjut setelah coaching ini? Tindak lanjutnya, saya tuh berharap setelah coaching ini bisa terwujud ya Bu, anak-anak jadi lebih senang belajar, tidak merasa bosan. Saya juga bisa mewujudkan melaksanakan yang sudah kita coachingkan tadi. Seperti itu Ibu. Saya ingin pembelajaran juga hasilnya lebih maksimal, terutama anak-anak saya itu merasa senang. Baik Ibu, semoga sesi coaching kali ini terwujud yang Ibu inginkan, yaitu anak-anak menjadi senang belajar, kreativitas anak meningkat, sehingga pembelajaran di kelas itu semakin maksimal Ibu ya. Iya, harapan saya seperti itu Ibu. Baiklah Ibu, saya rasa untuk coaching kali ini sudah cukup, dan semoga bisa membawa harapan yang baik untuk Ibu ke depannya. Terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih sudah meng-coaching saya. Terima kasih untuk waktunya Ibu Rizka. Sama-sama Ibu Irma. Assalamualaikum. Baik, tadi kita sudah melaksanakan coaching. Kira apa yang sudah dilakukan di coaching tadi Ibu Rizka? Pada waktu saat coaching tadi Pak, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Selain itu, saya sudah melakukan prinsip dari coaching, yaitu mendengarkan dengan rasa dan bukan pertanyaan berbobot. Saya juga sudah mengamati ya apa yang dilakukan oleh Bu Susi sebagai coach terhadap coaching. Tentunya saya mengamati sudah melakukan alur tirta ya, sesuai dengan apa tadi, mengajukan pertanyaan terkait tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Tapi setelah saya mengamati masih ada hal yang kurang ya, yang mungkin perlu dikembangkan ke depan, yaitu salah satunya adalah rencana aksi. Sebab dari persoalan-persoalan yang diangkat oleh Ibu Rizka
mungkin belum terlalu begitu menantang ya, rencana yang akan sebagai langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang didapat di sekolah, sehingga ini perlu dikembangkan. Kira-kira kompetensi yang apalagi yang ingin dikembangkan selain rencana aksi tadi yang menjadi kekurangan yang perlu ditingkatkan, hal apa lagi yang ingin dituliskan? Mungkin saya tadi itu waktu saat melakukan coaching itu Pak, saya kurang pada saat identifikasi masalah. Jadi saya kurang menggali dari masalah-masalah apa, kemudian perubahan apa yang sudah dilakukan, seperti itu Pak. Oke, jadi selain rencana aksi juga identifikasi ya yang menjadi yang disadari oleh Bu Rizka tentang kekurangan-kekurangan tadi setelah melakukan coaching antara coach dan coaching tadi. Baik Ibu Rizka, saya berharap ya dengan kegiatan hari ini coaching tadi bisa dikembangkan ke depan sebagai tindak lanjut ya terhadap rencana-rencana yang akan nantinya merupakan bentuk perubahan yang positif untuk sekolah Ibu Rizka, terutama kepada guru-guru dalam proses mengajarnya. Saya berharap ya mungkin bisa dimanfaatkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang memang yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun, yang tentunya mencapai kemerdekaan belajar bagi siswa sendiri. Iya Pak. Jadi itu harapannya. Terima kasih atas atensi partisipasi dalam kegiatan coaching ini, yang mudah-mudahan ya ada perubahan yang baik lah. Iya, amin Pak, amin. Terima kasih Bu Rizka ya. Pak, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.